Dia justru tewas karena meminum obat yang ia kira akan membuat dirinya menjadi seorang dewa. Kita tidak akan bicara tentang monster. Kita bicara tentang manusia paling paranoia dalam sejarah, yaitu Qin Shi Huang. Kembali lagi dengan gua Morino di channel The Odyssey. Di episode sebelumnya kita telah membahas 3 tokoh penting dalam sejarah. Yang pertama Kubilai Khan, yang kedua ada Genghis Khan, dan yang ketiga adalah Timur Leng. Pada hari ini kita akan membedah bukan hanya seorang kaisar biasa, tapi arsitek dari sebuah identitas peradaban yang kita kenal sebagai China. Namun sebelum tembok besar berdiri, ada seorang anak laki-laki yang dunianya hancur, bahkan sebelum ia bisa menggepal sebuah pedang. Penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Ayo dengarkan gue bercerita. Lahir dengan nama Yin Zeng pada tahun 259 sebelum Masehi, dia lahir di wilayah musuh sebagai sandera politik. Coba kalian bayangkan tekanannya. Ayahnya adalah pangeran buangan dan ibunya adalah penari yang sering terlibat skandal. Rumor paling gelap dalam sejarah China menyebutkan bahwa Yin Zeng bukan anak seorang raja, melainkan anak haram dari pedagang terkaya saat itu yang bernama Lu Bue. Ketidakpastian identitas ini menciptakan lubang paling besar di dalam jiwanya. Di usia 13 tahun, saat naik tahta, dia tidak menemukan kasih sayang, melainkan pengkhianatan. Ibunya sendiri berselingkuh dengan seorang pria bernama Lao Ai yang memalsukan dirinya sebagai Qasim dan bahkan merencanakan kudeta untuk membunuh Yin Zeng demi anak-anak hasil perselingkuhan mereka. Yin Zeng merespon dengan kebrutalan yang belum pernah dilihat dunia. Dia mengeksekusi kedua saudara tirinya yang masih bayi, membuang ibunya, dan memaksa ayah angkatnya, Lu Bue, untuk melakukan bunuh diri. Di titik ini, Yin Zeng belajar satu hal: dunia tidak memberikan rasa hormat, dunia hanya tunduk pada rasa takut. Dia kemudian meluncurkan mesin perang paling efisien dalam sejarah kuno. Satu persatu dari 6 kerajaan saingannya, ada kerajaan Han, ada kerajaan Zhao, ada kerajaan Yan, ada kerajaan Wei, ada kerajaan Chu, dan yang terakhir ada kerajaan Qi. Semua 6 kerajaan itu dia hancurkan. Kekuatan utamanya bukan hanya jumlah prajurit, tapi standarisasi industri. Panah otomatis atau yang kita kenal saat ini adalah crossbow yang dia namakan bernama Qin diproduksi massal dengan bagian yang bisa ditukar-tukar atau interchangeable parts. Jika pelatuk satu panah rusak, prajurit tinggal mengambil dari panah lain di lapangan. Ini adalah teknologi manajemen pabrik 2000 tahun sebelum revolusi industri di Eropa. Pelajaran pertama di sini adalah tentang standarisasi sebagai kekuatan. Qin Shi Huang paham bahwa bangsa yang pecah bukan hanya soal wilayah, tapi soal sistem. Dia memaksa semua orang menggunakan mata uang yang sama, aksara yang sama, bahkan ukuran as roda kereta yang sama, agar seluruh negeri bisa terhubung. Namun, inilah paradoksnya. Dia menyatukan dunia fisik Cina, tapi menghancurkan kedamaian batin rakyatnya. Setelah menjadi kaisar pertama, paranoianya berubah menjadi proyek megastruktur. Tembok besar yang kita lihat sekarang adalah versi yang sudah diperbaiki. Namun, versi Qin Shi Huang ini dibangun dengan penuh penderitaan yang tak terbayangkan. Sekitar 1 juta orang atau 1/5 dari total populasi pria di China saat itu dikerahkan untuk kerja paksa.
Ada pepatah China kuno yang menyayat hati. Tiap batu di tembok besar adalah nyawa seorang pria. Pekerja yang mati karena kelaparan atau kelelahan seringkali tidak dikubur dengan layak, melainkan mayatnya langsung dijadikan fondasi tembok tersebut. Tembok itu bukan sekedar pertahanan, itu adalah monumen penderitaan massal. Namun, ancaman terbesar bagi Qin bukan dari luar saja, melainkan dari sebuah ide. Tahun 213 sebelum Masehi, Perdana Menteri Li Si menyarankan sebuah kebijakan yang akan mengubah wajah sejarah. The Great Purge. Semua pemikiran masa lalu yang dianggap sebagai racun yang menghalangi kemajuan kekaisaran, maka dimulailah pembakaran buku massal. Seluruh teks Confucius, sejarah kerajaan lain, dan karya sastra dihancurkan dalam api unggun raksasa di tengah kota. Cendekiawan yang berusaha menyembunyikan buku akan ditangkap. Tercatat sekitar 460 cendekiawan dikubur hidup-hidup di satu lubang besar sebagai pesan peringatan. Dia bahkan mentato wajah para pelajar yang membangkang dan memaksa mereka bekerja kasar di tembok besar sampai mati. Dia ingin menghapus memori kolektif sebuah bangsa agar sejarah baru dimulai hanya dari namanya. Kenapa dia sangat takut pada buku, padahal ia adalah kaisar pertama dalam sejarah? Poinnya di sini adalah karena informasi adalah senjata utamanya. Qin Shi Huang ingin menjadikan titik nol sejarah. Dia ingin rakyatnya kehilangan kemampuan untuk membandingkan kepemimpinannya dengan pemimpin masa lalu yang lebih baik. Dia lupa bahwa kebenaran itu seperti air. Semakin kamu mencoba membendungnya dengan kekasaran, semakin besar pula tekanan yang akan meledakkannya suatu hari nanti. Pelajaran ini kita bisa ambil, yaitu kejayaan yang dibangun di atas pembungkaman orang lain adalah bom waktu. Ketika memasuki usia 40-an, sang penakluk dunia ini mulai kalah oleh rasa takutnya sendiri, yaitu kematian. Dia menjadi gila dalam mencari obat hidup abadi. Dia mengirim ekspedisi berisi ribuan pemuda-pemudi ke Laut Timur untuk mencari Gunung Dewa Penglai. Kabarnya, mereka tidak pernah kembali dan justru menjadi cikal bakal bangsa Jepang karena takut dihukum mati oleh kaisar jika pulang tanpa obat tersebut. Nih, dari sini kita tahu ya, kalau bangsa Jepang atau bangsa Korea lainnya itu lari dari ekspedisi yang dikirimkan oleh kaisar pertama, yaitu Qin Shi Huang. Karena putus asa, kaisar beralih ke alkimia. Para alkemis istana meyakinkan bahwa merkuri atau air raksa adalah zat suci yang memiliki sifat abadi karena bentuk cairannya yang mengkilap seperti perak. Padahal kita tahu ya kalau air merkuri itu sangat bahaya bagi tubuh manusia. Dia mulai minum pil merkuri setiap hari. Secara medis, ini kalian harus ingat baik-baik, secara medis, merkuri adalah racun saraf yang menghancurkan otak dan ginjal. Efeknya apa? Paranoianya meningkat ribuan kali lipat. Dia membangun terowongan rahasia di istananya agar tidak ada yang tahu ia tidur di mana. Karena dia percaya roh jahat atau pembunuh sedang mengincarnya. Di saat yang sama, dia membangun asuransi keabadian, yaitu pasukan terakota. Ini cerita yang paling epik lah pada kaisar pertama Qin Shi Huang ini. Makam bawah tanahnya seluas 56 km persegi dilindungi oleh 8.000 patung prajurit dengan wajah yang berbeda-beda satu sama lain. Konon, makam utamanya memiliki replika peta Cina di mana sungai-sungainya dialiri oleh merkuri cair yang dipompa secara mekanis agar mengalir terus-menerus. Dia menyiapkan diri untuk tetap menjadi kaisar di alam baka karena dia tahu
di dunia ini, tubuhnya sudah mulai membusuk. Akhir hidup Qin Shi Huang adalah sebuah tragedi yang hampir lucu. Dia mati di usia 49 tahun saat melakukan perjalanan mencari keajaiban. Karena dia mati di musim panas, jenazahnya membusuk dengan cepat. Para menterinya yang takut akan sebuah pemberontakan menyembunyikan kematiannya dengan menaruh kereta berisi ikan asin di depan dan belakang kereta jenazah kaisar untuk menutupi bau busuknya. Pria yang ingin menjadi dewa abadi akhirnya pulang ke ibu kota dalam keadaan bau amis dari ikan yang sangat busuk. Di titik ini, kita harus tahu bahwa ambisi tanpa batas seringkali hanyalah topeng dari rasa aman yang mendalam. Dia ingin menguasai segalanya karena dia takut akan kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Warisan sejati bukanlah tentang seberapa megah patung yang kita tinggalkan, tapi seberapa damai nama kamu diingat. Dinasti Qin runtuh hanya 4 tahun setelah dia mati. Temboknya bertahan ribuan tahun hingga sekarang, tapi cintanya tidak pernah ada di dalam hati rakyatnya. Oke, gua Morino. Mungkin itu yang bisa gua ceritakan tentang sejarah dari kaisar pertama, yaitu Qin Shi Huang, yang ingin memaksakan kehidupan abadi menjadi seorang dewa, tetapi kematiannya menjadi lelucon yang sangat membekas di sejarah Cina. Nah, mungkin dalam cerita ini jika ada kesalahan sumber atau ketidaklengkapan sejarah, kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Ingat, jangan biarkan ambisimu membunuh kemanusiaanmu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.